Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, tapi adik-adik nggak boleh sedih, kita harus tetap semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Adik-adik, mari berdiri, kita akan bawa ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Bapa. Tapi kiranya Engkau memberkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar ibadah kami boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 5, Lihatlah. 1, 2, 3. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Adik-adik boleh diambil Alkitabnya, kita akan bermazmur dari Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kita baca sama-sama ya. Kak Windy baca sama Bunda Merlin juga di sini, dan adik-adik juga di rumah baca sama orang tua di rumah masing-masing. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 yang berbunyi demikian. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya, dan nyanyian syukur ke dalam pelantaraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya, dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Untuk merespon Mazmur kita, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 276, Di Mana-Mana Saja. 1, 2, 3. Di mana-mana saja, di saat apa juga, selalu Yesus hadirlah. Apapun kita buat, yang baik atau jahat, di mata Yesus nyatalah. Adik-adik, kita akan masuk dalam bacaan firman Tuhan, tapi sebelum kita baca firman Tuhan, adik-adik bisa siapkan dulu Alkitabnya. Dan kalau sudah diambil, sekarang kita buka Alkitabnya dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Saya ulangin, Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kalau adik-adik sudah menemukan, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Adik-adik ambil duduk sikap yang baik. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami bisa siap mendengar dan membaca, merenungkan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita baca kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Rut dan Naomi.
Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dan dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita tentang Rut dan Naomi. Nah, pada suatu hari di tanah Yehuda terjadi kekeringan. Kekeringan itu terjadi cukup lama, yang mengakibatkan banyak tumbuh-tumbuhan tidak dapat tumbuh, sehingga terjadi kelaparan di daerah Yehuda. Kelaparan itu terjadi cukup lama. Nah, adik-adik, ada suatu keluarga bernama, keluarga ini keluarga Bapak Elimelek, dan istrinya yang bernama Naomi memiliki 2 orang anak. Nah, adik-adik tahu nggak siapa nama anak dari Bapak Elimelek dan Ibu Naomi? Ya, namanya Mahlon dan Kilion. Nah, Bapak Elimelek, Ibu Naomi, dan Mahlon dan Kilion pergi meninggalkan Betlehem. Kira-kira kenapa ya mereka pergi meninggalkan Betlehem? Ya, mereka pergi meninggalkan Betlehem karena di tanah Betlehem terjadi kelaparan. Nah, mereka pergi dari Betlehem menuju ke Moab. Di tanah Moab masih subur, dan mereka di tanah Moab itu cukup untuk mereka bertahan hidup, sehingga mereka memutuskan tinggal di sana. Setelah tinggal di sana, ternyata Bapak Elimelek meninggal dunia. Ia meninggal dunia di tanah Moab. Sehingga sekarang Ibu Naomi hanya tinggal bersama dengan kedua putranya yang sudah menikah dengan gadis perempuan dari Moab. Gadis perempuan dari Moab itu dinikahi
yang bernama Ruth dan Naomi. Moab, Mahlon menikahi Ruth dan Kilon menikahi Orpa. Setelah tinggal beberapa tahun adik-adik di Moab, ternyata Mahlon dan Kilon juga meninggal dunia di sana. Sekarang Ibu Naomi hanya tinggal berdua bersama dengan dua menantunya, yaitu Ruth dan Orpa. Suatu hari ini adik-adik, Ibu Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem dan meninggalkan tanah Moab. Ibu Naomi memutuskan pergi ke kampung halamannya hanya seorang diri, tanpa mengajak kedua menantunya, yaitu Ruth dan Orpa. Ibu Naomi memberitahu kepada Ruth dan Orpa untuk kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing dan memulai kehidupan yang baru di tanah Moab. Mendengar perkataan dari Ibu Naomi, Ruth dan Orpa sedih adik-adik. Mereka bilang kepada Ibu Naomi, mereka tidak ingin kembali ke sana. Mereka ingin tetap bersama dengan Ibu Naomi. Tetapi adik-adik, Ibu Naomi memaksa Ruth dan Orpa untuk tetap kembali ke tanah Moab. Mendengar perkataan itu, akhirnya salah satu menantunya Ibu Naomi, yaitu Orpa, memutuskan untuk kembali dan meminta izin kepada Ibu Naomi untuk meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Dan menantunya yang lagi satu, Ruth, memutuskan untuk tetap bersama dengan Ibu Naomi pergi ke Bethlehem. Kenapa Ruth masih ingin tetap bersama Ibu Naomi? Karena Ruth ingin mendampingi Ibu Naomi sampai akhir hayatnya. Mendengar perkataan dari Ruth, Ibu Naomi tidak bisa menolak, sehingga ia mengajak Ruth pergi ke Bethlehem bersama dengan dia. Kasih sayang dari Ruth kita dapat lihat pada saat mereka ada di Bethlehem. Pada saat di Bethlehem, Ruth bekerja di ladang milik dari saudara dari Bapak Elimelek. Di sana, Ruth bekerja sebagai seorang pemungut sisa-sisa jelai gandum di ladang itu. Dari pekerjaannya itu, adik-adik, Ruth dapat hidup dengan Ibu Naomi dengan baik dan mereka hidup dengan bahagia di Bethlehem. Nah, adik-adik, dari cerita Ruth tadi kita bisa lihat perjuangan dari Ruth, di mana dia mau meninggalkan keluarganya, negaranya. Dia mau meninggalkan semuanya itu dan pergi dengan Ibu Naomi ke Bethlehem. Padahal kalau bisa dibilang, kalau seandainya Ruth ikut dengan Orpa kembali ke Moab, dia mungkin bisa menjalani kehidupan yang bahagia di sana tanpa harus hidup susah dengan Ibu Naomi di Bethlehem. Tapi Ruth mau ikut bersama dengan Ibu Naomi ke Bethlehem karena kenapa? Adik-adik tahu kenapa? Iya, karena Ruth mengasihi Ibu Naomi. Ruth mengasihi Ibu Naomi, dia menyayangi Ibu Naomi tanpa ada dia mengharapkan imbalan dari Ibu Naomi. Selain Ruth mengasihi Ibu Naomi, Ruth juga mengasihi Allah dari Ibu Naomi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Ruth diberikan cobaan oleh Tuhan Yesus, Ruth tidak hanya sedih, dia tidak larut dalam kesedihannya dia, tapi dia tetap mengikuti semuanya dengan bahagia. Walaupun dia dapat susah, sedih, tapi dia selalu tetap setia dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari nih adik-adik, misalnya nih, kita diberikan waktu yang banyak nih, kita punya waktu libur,
Kira-kira adik-adik ngelakuin waktu libur adik-adik dengan apa? Apa? Oh, Kak Carol tahu. Adik-adik pasti kalau lagi liburan, adik-adik ngabisin waktunya pasti main game, ya kan? Seharian kita main game. Main game Mobile Legends, PUBG, habis itu apa lagi ya? Apalagi? Iya, dan masih banyak lagi ya yang seru sampai kita akhirnya lupa sama waktu kita, ya kan? Saat kita lagi asik main nih, terus tiba-tiba ada yang ngomong kayak gini, "Dek, stop ya mainnya, udah dari tadi main." Kira-kira adik-adik kalau dengar kata-kata itu, apa yang akan adik-adik lakuin? Bilang, "Ah, bentar Ma, lagi asik main nih, tak lagi menang, nanggung Ma, nanggung." Atau adik-adik bakal bilang, "Aduh Mama ini loh, kan lagi libur, kasih aja main, masa nggak boleh main?" Ada yang kayak gitu nggak? Pasti kesel ya kalau kita pas lagi main terus kita disuruh berhenti. Nah, atau adik-adik ada yang ngelakuin kayak gini waktu liburan, "Enggak Kak Carol, aku nggak main kok, aku kalau liburan aku tuh baca buku, atau aku ini Kak Carol, aku olahraga." "Enggak Kak Carol, aku ini kok, aku main itu, aku belajar main alat musik, belajar nyanyi, dan yang lain-lain." Ada yang kayak gitu kan? Atau kita malah milih yang tadi, asik main game, atau adik-adik milih yang kedua, melakukan aktivitas yang positif. Kayak contohnya kayak tadi, main alat musik, belajar alat musik, nyanyi, olahraga, dan yang lainnya. Nah, adik-adik, sama kayak Ruth itu, saat dia sedih, diberikan cobaan sama Tuhan, dia mengisi waktunya dengan tidak hanya kesedihan, tapi dia ngisinya dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Dia tidak larut dalam kesedihan. Nah, adik-adik harus ingat, kalau kita mengisi waktu kita dengan sesuatu hal yang tidak berguna, apakah kehidupan kita akan terisi dengan baik atau tidak? Jalan dengan baik atau tidak? Dan adik-adik harus ingat, kita harus menggunakan waktu kita dengan baik agar kehidupan kita menjadi bermakna bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita yang di sekitar kita. Dan adik-adik harus ingat, kalau kita mengisi waktu kita dengan baik, kebaikan akan datang pada kehidupan kita. Dan adik-adik harus ingat, iman yang kita bawa akan menghasilkan kasih setia yang tulus dan jujur. Nah, kalau kita tidak melakukannya dengan baik, kita tidak akan mendapatkannya, adik-adik. Jadi adik-adik harus ingat ya, mari kita menggunakan waktu kita dengan baik, melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan dan membaca firman Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang firman tadi kami dengarkan bisa dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kehidupan kami seminggu ke depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong berkati kehidupan kami seminggu ke depan Tuhan. Buatlah kehidupan kami seminggu ke depan itu nanti Tuhan menjadi suatu kenangan yang bermakna bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, dan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa Tuhan dalam kondisi kami yang sekarang ini yang masih belum bisa berkumpul bersama-sama melakukan ibadah di gereja Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami, memberikan kami sukacita, dan biarlah permasalahan ini Tuhan Yesus dapat selesai dengan cepat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkati juga tangan-tangan yang sedang mengusahakan masalah ini dapat selesai dengan cepat Tuhan Yesus. Berkati juga pemerintah yang melakukan segala upaya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang mereka telah kerjakan bisa menjadi berkat bagi mereka Tuhan Yesus, dan biarlah permasalahan ini dapat berlalu dengan cepat Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman
teman-teman kami yang mungkin sedang kondisinya dalam kondisi kurang sehat. Tuhan Yesus Tuhan berkati, sembuhkan mereka Tuhan Yesus, karena kami tahu hanya Engkau-lah yang dapat menyembuhkan mereka. Biarlah apa obat-obatan yang mereka minum dapat berguna bagi kesembuhan mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka di umur mereka yang baru, buat mereka menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita, dan nanti adik-adik persembahannya boleh disatukan dengan persembahan orang tua, nanti bisa dibawa ke gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. 1, 2, 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Satu kali lagi ya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, mari kita berdiri dan kita akan bawa persembahan kita di dalam doa dan akan dipimpin oleh teman kita Arnold. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. 1, 2, 3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat tengah sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, adik-adik tetap berdiri, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami masing-masing Tuhan Yesus. Tolong berkati kegiatan kami selanjutnya. Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman. Selamat pagi. Hai teman-teman. Shalom teman-teman semua. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Shalom. Selamat
Nama saya Giovanni Aprilia Sirino. Nama saya Evan. Teman-teman, namaku Chelsea. Nama saya Davin Utauruk. Nama saya Airirin. Nama saya Anugrah Alessandro Kristan. Aku Regina Putri Dewata, kelas kecil B. Saya Grace dari kelas Tanggung. Teman, sekarang kita lagi dalam suasana COVID-19. COVID-19 itu penyakit yang berbahaya karena cepat menularnya. Tapi jangan takut, karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita sama-sama berdoa minta pada Tuhan agar COVID ini cepat berlalu ya. Oh iya teman-teman, walaupun kita tidak bisa kemana-mana dan di rumah saja belajar dan beribadah dari rumah, kita tetap semangat ya. Rasanya bosan ya di rumah terus, tapi percaya deh, itu yang terbaik untuk kita. Dan jangan sampai membuat kita khawatir ya. Tetap berdoa kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah saja, tetap jaga kesehatan ya. Dan rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, jangan lupa mandi dan juga berolahraga. Kalau kita di rumah saja, kita berdoa yuk buat pemerintah dan tenaga medis untuk bisa mengambil langkah-langkah yang baik agar COVID-19 cepat berlalu. Semangat ya teman-teman. Teman-teman, sedih juga ya melihat banyak yang terkena virus ini. Jangan lupa dalam doa kita minta kepada Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit dan memampukan tim medis untuk menyembuhkan mereka. Tetap semangat ya. Dengarkan nasihat papa mama. Sedih ya teman-teman, sudah berapa bulan ini kita tidak bisa impa di gereja. Tapi ingat, Bunda bilang Tuhan Yesus hadir di mana saja. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita dan kita bisa mengikuti impa lewat daring. Oke teman-teman semua, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Semangat ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat ya teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat teman-teman, Tuhan Yesus berkati kita selalu.